Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sesama teknisi atau teman-teman yang baru memulai aktivitas di dunia perbaikan elektronik, terutama di perbaikan laptop ya. Berjumpa kembali di channel Arif Aksio. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem tegangan 19 volt pada laptop yang dihasilkan dari jack adapter ya, itu didistribusikan pada sebuah motherboard laptop ya. Oke, sebelum pembahasannya dimulai, teman-teman tolong jika tidak keberatan ya, tolong subscribe video ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang updatean dari video saya. Karena dengan Anda mensubscribe video ini, tentunya saya akan lebih termotivasi untuk selalu mengupload video-video terbaru tentang dunia teknisi laptop ya. Oke, di hadapan saya atau di depan teman-teman ini sudah terlihat bagaimana skema laptop itu untuk memperbaiki sebuah motherboard laptop. Tentunya teman-teman harus memahami diagram atau skema dari laptop itu, karena jika hanya mengandalkan sebuah tampilan motherboard seperti ini, tentunya teman-teman akan kesulitan untuk mencari jalur-jalur tegangan yang didistribusikan atau jalur tegangan yang dilewati pada setiap komponen tersebut ya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana 19 volt itu didistribusikan pada sebuah motherboard laptop ya. Oke, di sini pada kursor saya ini terlihat di kode PU1 ya. PU1 ini adalah jack adapter pada sebuah laptop, jack female-nya ini yang tertancap atau pada konektor cas itu menancap di situ ya. Oke, 19 volt masuk ke mari, masuk ke sini ya. Kemudian melewati PL6. Kemudian masuk pada dioda, melewati dioda. Kemudian masuk pada gerbang pertama ya. Gerbang pertama di sini adalah MOSFET dengan nomor MOSFET-nya AO4427. Oke. Seringkali tegangan pada sebuah laptop itu tidak menyeberang atau tidak terdistribusikan pada sebuah motherboard karena terjadi kerusakan pada sistem gerbang pertama ini ya, pada MOSFET yang dilewati pertama kali ya. Oke, langkah yang pertama untuk menganalisa kenapa tegangan ini tidak nyebrang dari sisi drain ke source ya,
dari drain ke source. Tentunya kita harus memahami sistem kerja dari sebuah MOSFET ini. Dan jenis MOSFET ini MOSFET jenis apa? Apakah MOSFET ini jenis N channel atau MOSFET ini jenisnya P channel ya? Jika dilihat dari gambar skema ini, saya bisa melihat bahwa jenis MOSFET yang digunakan untuk gerbang pertama ini adalah jenis MOSFET P channel ya. Oke, jenis P channel dan jenis N channel itu letaknya untuk menyeberangkan tegangan dari kutub drain ke source atau dari kutub input menuju outputnya di sini itu dipengaruhi oleh tegangan pada gate-nya ini ya. Tegangan pada gate atau dalam bahasa lain adalah basisnya ya. Oke, untuk seri P channel, tegangan gate yang ada pada pin 4 ini tegangannya harus lebih kecil daripada tegangan inputnya ya. Untuk pin 1, 2, 3 tegangan inputnya sebesar 19 volt dan 19 volt dapat menyeberang ke sisi outputnya di sini itu dengan syarat tegangan gate di sini harus hadir. Tegangan gate adalah senilai atau bahasanya tegangan gate harus lebih kecil dari 19 volt ya. Itu besar kecilnya dilihat dari resistor divider yang di sini. Rangkaian divider yang untuk menurunkan tegangan ke gate. Oke, misalnya tegangan 19 volt hadir. Kemudian di sisi outputnya di sini tidak hadir. Yang perlu kita cek adalah tegangan gate-nya. Tegangan gate ini senilai 9 volt ya. Yang menurunkan tegangan dari 19 volt untuk diturunkan sebagai pemicu atau trigger pada sebuah MOSFET ini diturunkan oleh resistor dividernya ini. Untuk perhitungannya nanti saya sertakan di deskripsi. Cara menghitung tegangan yang dihasilkan dari resistor divider ini ya. Apa yang terjadi jika tegangan ini tidak hadir atau tegangan ini sama dengan tegangan input? Jika tegangan yang di pin 4 sama besarnya dengan tegangan pada input atau pin 1, 2, 3, maka MOSFET ini tidak dapat bekerja, alias MOSFET ini tidak bisa menyeberangkan tegangan dari 19 volt pada pin 1, 2, 3 untuk menyeberang ke pin 5, 6, 7, 8 di sini ya. Untuk kasus seperti ini, jika tegangan di sini senilai 19 volt, tentunya kita harus mengecek dari rangkaian divider pada resistor ini ya. Rangkaian divider untuk menurunkan tegangan dari 19 volt ke 9 volt untuk diteruskan ke pin 4. Jika salah satu atau kedua resistor ini rusak, maka tegangan yang ada di titik ini akan senilai 19 volt. Jika resistor pertama putus, maka tegangan di sini tidak hadir. Jika resistor yang di atas ini bagus, kemudian yang di bawah rusak atau putus, maka tegangannya akan tetap senilai 19 volt. Oke. Jadi teman-teman, ketika mengalami hal yang demikian,
Tegangan 19 volt di pin 123 tidak bisa nyebrang di pin 5678. Yang pertama Anda cek adalah tegangan pada gate atau pin 4-nya ya. Jika tegangan masih di pin 4 senilai 19 volt, maka kalian harus mengecek rangkaian divider dari resistor ini. Pastikan nilai resistansi pada dua buah resistor ini tidak melar atau masih sama dengan ukurannya ya. Oke. Untuk kasus seperti ini Anda bisa lakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi fungsi rangkaian divider ini adalah untuk menurunkan tegangan dari 19 volt menjadi lebih kecil dari 19 volt atau lebih kecil sekitar 10% dari 19 volt untuk diteruskan pada pin gate dari sebuah MOSFET pada gerbang pertama. Itulah tadi penjelasan mengenai MOSFET pada sebuah rangkaian laptop ya. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari dioda Zener. Dioda Zener yang ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat dioda Zener ini hanya dua kaki, yang satu terhubung ke tegangan utama, kemudian pin yang satunya terhubung ke ground. Apa fungsinya? Teman-teman bisa simak video saya berikutnya. Saya akan membahas tentang yang namanya dioda Zener dan fungsinya dan penempatannya sebagai apa. Oke, untuk video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa support video kami atau channel kami dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.